Eh, apa jaringan saya kurang stabil. Ya, baik, kita mulai ya. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pondasi dalam, di mana pondasi ini yang akan kita rancang begitu ya pada bangunan middle rise building gitu ya. Oke, dimulai dari pertama. Nah, definisi dari pondasi secara umumnya apa sih? Nah, pondasi itu merupakan bagian dari komponen bangunan yang fungsinya itu untuk menahan beban bangunan dan menyalurkan ke dalam tanah keras, begitu ya, sama seperti yang tadi Pak Fauzi telah bilang, gitu ya, bahwa pondasi ini merupakan satu bagian dari konstruksi sistem struktur dan konstruksi bangunan yang paling bawah yang fungsinya adalah menyalurkan beban dari atasnya, begitu ya, di mana struktur bagian paling bawah ini dari suatu konstruksi ini bisa dari struktur bangunan, bisa dari gedung, bisa dari jembatan, jalan raya, dinding penahan tanah, begitu ya, ataupun penerangan sekalipun, pasti dia ada struktur paling bawahnya yaitu fondasi ya, yang fungsinya dia menyalurkan beban vertikal dari atas ataupun beban horizontal dari tanah dari sekitarnya ke dalam tanah. Jadi semuanya itu disalurkan ke dalam tanah begitu ya. Hanya memang ada beberapa treatment pada bangunan yang mana dia bisa mengurangi beban untuk fondasi begitu ya. Jadi itu sudah high tech sekali begitu. Nah, jenis fondasi itu ada dua, di mana kita sudah pelajari ya untuk yang pertama, yaitu fondasi dangkal atau fondasi langsung, bisa dilihat dari nomor 1 di gambar sebelah kanan ini, itu merupakan fondasi menerus dan juga fondasi telapak ya, yang kita sudah pelajari di SK1, SK2 ini biasanya dia di low rise building begitu ya, di bangunan sampai 2 lantai begitu. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu fondasi dalam atau tidak langsung. Biasanya yang akan dipakai dalam fondasi ini adalah fondasi bor pile dan juga yang pancang. Irfan bisa di ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah perencanaan struktur ini, terutama struktur bawah ini sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan konstruksi yang ditahan, gitu ya. Jadi, kalau misalnya dia struktur bawahnya sangat baik dalam perencanaannya, maka konstruksi dari bangunan itu akan baik juga, begitu ya. Bisa kita lihat fondasi dalam salah satunya itu ada di nomor 2. Ini ya, yang pancang dan borpel itu hampir sama penggambarannya begitu. Hanya borpel di bawahnya itu ada apa namanya semennya begitu ya, corannya. Nah, kemudian, nah ini fondasi dalam ya. Sekarang kita masuk ke dalam fondasi dalam. Apa itu fondasi dalam? Fondasi dalam itu merupakan struktur bawah dari suatu konstruksi yang fungsinya apa? Untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Nah, biasanya dari mana kita tahu apa namanya kedalaman dari permukaan tanah atau tanah kerasnya itu berapa? Nah, itu biasanya nanti ada namanya tes sondir, kalau kalian sering dengar gitu ya, sondir dan juga boring kalau nggak salah gitu. Nanti di situ biasanya dilakukan oleh sipil yang nanti akan diketahui nih berapa kedalaman titik tanah kerasnya dalam membangun suatu bangunan misalnya seperti itu ya. Kemudian suatu fondasi itu dikategorikan sebagai fondasi dalam apabila dia memiliki perbandingan kedalaman dengan lebar fondasi itu yaitu lebih dari 10. Dalam artian kalau kalian melihat dalam suatu perhitungan daya dukung tanah itu DF per B itu merupakan pengaruh kedalaman dari fondasi ya. Nah, biasanya fondasi dalam ini akan didirikan di kedalaman lebih dari 8 meter dari permukaan tanah, yang mana nantinya dia berfungsi untuk mentransfer beban ke dalam lapisan tanah keras yang ditentukan dari hasil pengujian tanah soil test atau tadi tes sondir tadi ya. Jadi sudah ketahuan berapa titik kedalaman tanah kerasnya. Nah, untuk fondasi dalam, kenapa sih misalnya kita fondasi dalam digunakan untuk gedung bertingkat? Karena pembebanan atau gaya yang bekerja dalam satu bangunan gedung bertingkat itu akan berbeda dengan hunian 2 lantai misalnya gitu ya. Kalau saya pengen nih misalnya rumah 2 lantai ini saya gunakan tiang pancang, apakah bisa? Bisa saja, tetapi kita harus melihat nih dari segi efisiensi, efektivitas, dan juga biaya, itu kan harus disesuaikan dengan
apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita desain, dan apa yang akan kita bangun begitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk memilih fondasi apa yang digunakan untuk misalnya hunian 2 lantai, hunian atau middle rise building atau high rise building begitu ya. Jadi kita harus dipikirkan secara matang bagaimana perencanaannya. Nah, selain dari fondasi ini, ada beban-beban yang bekerja pada bangunan. Beban sendiri diartikan di sini sebagai sekelompok gaya yang bekerja pada suatu luasan struktur begitu ya. Di mana beban terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu beban mati. Jadi beban mati ini sifatnya tetap begitu ya, dia tidak berpindah. Dia sifatnya itu karena tetap, yaitu beban dari bangunan itu sendiri begitu ya. Jadi dinamakan dengan beban mati. Nah, kalau beban hidup, dia bebannya berubah-ubah, berpindah-pindah gitu ya, bisa berpindah, yaitu manusia dan juga misalnya perabotan, karena perabotan itu kan bisa dipindahkan sehingga dia memiliki gaya tersendiri begitu. Nah, yang terakhir adalah beban gempa, di mana kita tahu ya, gempa bumi ini disebabkan oleh bergeraknya tanah akibat proses alami, misalnya pergeseran lempengan dan sebagainya. Itu merupakan atau yang dinamakan dengan beban gempa. Ya. Kemudian, nah ini ya, bisa kita lihat penyaluran gayanya dari atas ke bawah dan dari secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang kita akan pelajari yang pertama adalah pondasi tiang pancang, yang termasuk ke dalam salah satu jenis dari pondasi dalam begitu ya. Nah, pondasi tiang pancang ini merupakan pondasi bangunan yang mana tanahnya berada di bawah dasar bangunan. Dia tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk menahan berat beban bangunan yang bekerja di atasnya. Tetapi kalau misalnya dia memiliki misalnya daya dukung yang cukup, akan dilihat nih kedalamannya. Kalau lebih dari 8 meter, dia bisa menggunakan pondasi tiang pancang ini begitu ya. Nah, jenis-jenis pondasi tiang pancang ini, tiang pancangnya bisa lihat di sebelah kiri, ini tiang pancang, dia itu mempunyai material-material yang beragam. Misalnya bahannya dari kayu, gitu ya, balok kayu, ada juga yang dari beton, kemudian ada juga yang dari berbentuk sheet pile. Nah, kalau dari kayu atau ya balok kayu seperti itu, dia biasa digunakan untuk dermaga, begitu ya, dermaga dalam artian dia air laut yang memiliki gelombang yang tinggi, begitu ya. Atau misalnya tanah yang sangat amat lunak begitu ya, itu biasa digunakan dari bahan kayu. Akan tetapi untuk Indonesia sendiri mungkin kita harus lihat apakah dia masih memiliki kayu yang cukup baik begitu ya, karena kan ketika kayu itu dijadikan suatu konstruksi begitu ya, suatu konstruksi dia harus punya treatment tersendiri begitu. Bagaimana agar kayu ini tidak lapuk dan sebagainya. Jadi harus ada treatment tersendiri. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah berbahan beton begitu ya. Dia bisa berbentuk persegi, silinder begitu. Kenapa? Karena biasanya ini ketika pengerjaan konstruksi ini kita akan melihat waktu pengerjaan seefisien mungkin begitu ya. Jadi biasanya tiang pancang ini dia pracetak begitu. Jadi sudah dicetak dan diantarkan ke tempat di mana dia akan ditancapkan begitu ya. Kemudian kalau untuk berbentuk sheet pile, biasanya dia menggunakan lembaran-lembaran besi gitu ya, biasanya besi H begitu, untuk kapasitas yang memang tanahnya membutuhkan kekuatan yang sangat besar begitu. Nah, kapan kita akan menggunakan pondasi tiang pancang? Biasanya pondasi tiang pancang ini digunakan pada tanah yang lunak, tanah berawa dengan kondisi daya dukung tanah atau sigma tanahnya kecil, kemudian kondisi air tanah tinggi, dan tanah keras pada posisi sangat dalam, begitu ya. Nanti saya akan jelaskan secara rincinya. Nah, bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri ini. Di sini kita lihat ya, ini adalah kolom. Ya, kolom itu penyaluran dia dari atas, begitu ya, dari ring bulk, kemudian dari atap masuk ke ring bulk, kemudian masuk ke balok, masuk ke kolom, begitu ya. Nah, nanti dia akan diantarkan begitu ya oleh slope yang akan mengikat kolom dengan pile cap. Nanti pile cap ini dia akan mengikat dari tiang-tiang pancang yang ada di sini, yang kemudian nanti akan menyalurkan ke dalam tanah begitu ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini fondasi tiang pancang beton, karena kita karena lebih sering dipakai begitu ya fondasi tiang pancang beton ini, dan memiliki kelebihan tersendiri begitu ya. Digunakan untuk struktur konstruksi bangunan gedung dengan jenis tiang pancang pracetak. Jadi dia dicetak dulu nih.
misalnya di pabriknya, kemudian nanti diantarkan ke lokasi yang akan dipasang begitu ya. Nah, dibuat dengan menggunakan tiang beton atau precast reinforced concrete pile yang dipancang ke dalam tanah dengan menggunakan mesin pemancang. Nah, mesin pemancang ini atau biasa kita sebut hammer begitu ya, kalau kalian nanti cari di literaturnya, itu ada macam-macam jenis hammernya begitu. Kalau dulu mungkin belum secanggih sekarang, di mana ketika dia memancang, kalau dulu itu menimbulkan getaran atau retak untuk apa namanya efek samping di sekitar bangunan begitu ya. Kalau sekarang itu sudah lebih mulus begitu, jadi lebih minim ininya apa namanya kerusakan untuk kawasan sekitarnya begitu ya. Nah, tiang pancang ini dicetak dan berisikan tulangan-tulangan yang cukup kuat untuk menahan momen lentur yang timbul saat pengangkatan dan pemancangan. Nah, bisa kita lihat di gambar di bawah ini, kalau tiang pancang itu dipotong secara penampang begitu ya, nanti akan terlihat bagian-bagian dari tiang pancang. Ini yang saya lihat, ini bagian atas tiang pancang kalau kita potong akan seperti ini begitu ya. Kemudian ini yang seperti paku, bentuk tiang pancang itu ujungnya seperti paku. Dia tidak lancip tetapi tumpul begitu ya. Nanti di sini berisi tulangan-tulangan yang nantinya dia akan memperkuat sambungan-sambungan dari tiang pancang itu sendiri. Nah, bisa dilihat dari sebelah kanan itu cara dari pemancangan tiang ya, nanti itu bisa dibaca. Nah, ini yang maksud saya gambar di bawah ini adalah mesin pemancang begitu ya. Ada yang lebih besar lagi, ada begitu. Ya, ini mesin pemancang yang akan memancangkan langsung atau seperti paku ya, seperti kita mengetok paku begitu ya. Jadi dia akan langsung menancap ke bawah sampai ke tanah keras yang ditentukan begitu. Kemudian, nah ini ada kegunaan dan kerugiannya. Kegunaannya yang pertama adalah kenapa kita harus memakai tiang pancang, misalnya gitu, memilih tiang pancang. Biasanya tiang pancang ini meneruskan beban bangunan yang terletak di atas air atau tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat. Jadi penyaluran gayanya akan semakin kuat karena dia langsung menyalurkan beban ke tanah kerasnya begitu ya. Kemudian meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu sehingga fondasi bangunan mampu memberi dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gesekan sisi tiang dengan tanah sekitarnya. Jadi meskipun kita memancang, pasti ada gaya gesek dan juga gaya tumpuan begitu ya yang masuk ke dalam tanah. Itu yang harus dipikirkan ketika nanti kalian memilih fondasi begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menguatkan bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat hodrositas atau momen penggulingan. Nah, dalam suatu bangunan itu dia biasanya ada gaya guling bangunan. Baik itu dipengaruhi oleh angin, misalnya seperti itu, atau iklim. Nah, biasanya ini tiang pancang ini akan memberikan kekuatan pada fondasi gitu ya, pada bangunan bertingkat ketika adanya gaya momen penggulingan ini begitu ya. Kemudian dia juga menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring begitu. Nah, ini di sini juga gaya-gaya horizontal dari tanah itu dia akan disalurkan ke tiang-tiang pancang ini begitu. Kemudian mendukung fondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air tadi ya, karena dia tanahnya lunak. Nah, kemudian yang terakhir kegunaannya adalah memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas dukung tanah terus bertambah. Dengan seperti ini nanti daya dukung dari tanah itu akan semakin kuat begitu ya. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah bila panjang tiang pancang kurang, maka harus ada alat penyambung khusus atau pile driving yang tersedia. Jadi itu akan memerlukan biaya lagi sebenarnya seperti itu ya. Kemudian memerlukan waktu ketika pemancangan dan juga memerlukan biaya yang mahal untuk pengantaran tiang pancang karena biasanya pengantaran tiang pancang ini oleh mobil besar gitu ya, seperti tronton, misalnya seperti itu, maka dia memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengantarannya saja begitu ya, pengantaran tiang-tiang pancang ini. Bisa kita lihat di sebelah kanan, tiang pancang itu ada yang bentuknya silinder seperti yang di bawah dan yang di atas itu berbentuknya persegi begitu ya. Jadi bisa karena kenapa seperti itu? Apakah akan berbeda atau tidak? Tidak akan berbeda karena dia memiliki volume yang sama begitu ya. Nah, ini secara realnya ini yang bisa lihat ya, ada hammer, ada tiang-tiang pancangnya, kemudian yang bawah ini adalah foto tiang pancang itu diantarkan begitu ya, nanti didistribusikan. Nah, ini mobilnya itu sebesar ini. Jangan salah nanti ketika kalian tiba-tiba melihat tiang pancang sedang diantarkan, tiba-tiba kalian berpikir oh itu roket. Nah, hati-hati ya kalian sebagai mahasiswa arsitektur harus tahu tiang pancang itu seperti apa. Ya.
Kemudian di sebelah kiri ini merupakan cara penggambaran detail dari pondasi tiang pancang, begitu ya. Jadi tampak atasnya itu yang di tampak atas, yang potongannya itu akan digambar seperti ini, begitu ya, dilengkapi dengan tulangan-tulangan, kemudian bentuknya pun disesuaikan, begitu. Nah, yang kedua dari pondasi dalam ini yaitu pondasi bore pile. Apa sih pondasi bore pile itu? Pondasi bore pile merupakan pondasi beton yang berbentuk tabung yang dibuat di dalam tanah sampai kedalaman tertentu dengan cara membuat lubang melalui pengeboran tanah. Nah, biasanya tipe pondasi ini merupakan beton bertulang yang dicor langsung di tempat atau in situ ya. Jadi berbeda dengan tiang pancang yang mana tiang pancang sudah dicetak begitu ya. Kalau misalnya bore pile ini dia dicetaknya langsung di lapangannya begitu ya. Nah, akhirnya pelaksanaan pondasi ini dia memerlukan peralatan bor khusus untuk membuat lubang dengan kedalaman yang sudah ditetapkan atau direncanakan berapa kedalaman dari tanah keras itu. Nah, untuk daya dukung bor pile sendiri diperoleh dari daya dukung atau end bearing capacity, yaitu tumpuan ya, daya tumpuan yang berasal dari tekanan ujung tiang, dan daya dukung geser atau selimut friction bearing capacity, yaitu daya geser begitu ya, yang berasal dari daya dukung gesek atau gaya adhesi antara bor pile dengan tanah di sekelilingnya. Jadi dia bisa menahan tekan maupun geser begitu ya. Nah, bor pile ini digunakan jika kondisi tanah lempung atau berair yang berfungsi untuk menahan agar tiang tidak bergeser ke samping. Yang mana dia berfungsi untuk meminimalisir kemunculan gelombang pada tanah saat pembangunan mulai dilakukan. Begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana detailnya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi sebelum proyek pelaksanaan itu dia harus dibor gitu ya, menggunakan mesin bor khusus gitu dari ekskavator. Kemudian nanti dia akan melakukan tahap-tahap dicor begitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu jadi penggunaan bor pile ini tidak terpengaruh oleh kondisi tanah lempung dan tidak akan mengalami pergerakan ke samping karena tadi ya ketika bor pile itu dicor begitu dia akan tahan terhadap gaya geser dan juga gaya tumpuan atau gaya tekan dari atas gitu ya. Kemudian dapat mengurangi getaran pada tanah dan tidak menimbulkan suara bising pada saat proses pemasangan begitu. Mungkin kalau dulu memang bor pile ini merupakan pondasi paling aman gitu ya ketika kita berada di kawasan yang padat begitu, ingin membangun bangunan tinggi, maka bor pile menjadi pilihan. Karena apa? Karena dia tidak menimbulkan getaran untuk sekitarnya. Akan tetapi karena sekarang zaman sudah semakin teknologi semakin canggih, penggunaan tiang pancang pun jadi seperti itu gitu. Jadi ketika ditancapkan dia tidak menimbulkan getaran untuk sekitarnya gitu ya. Berbeda dengan dulu ketika ditancap sekitarnya ini pasti ada efek sampingnya adalah retakan-retakan pada bangunan begitu ya di samping-sampingnya seperti itu ya. Nah, diameter dan kedalaman tiang pancang ini divariasikan sesuai dengan yang ditentukan. Jadi nanti untuk diameter tiang pancang ataupun bor pile ini dia mempunyai diameter yang sudah ditentukan dari awalnya seperti apa. Kemudian dia juga dapat memberikan ketahanan yang cukup besar terhadap gaya yang ada di atasnya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah jika pada saat pemasangan cuaca di areanya tidak mendukung, misalnya hujan gitu ya, dia akan mempersulit pengeboran tanah serta pengecoran tanah. Karena apa? Ketika kita mengecor pondasi ini terus hujan misalnya gitu ya, nanti air hujan ini akan masuk dan mengakibatkan perubahan volume pada corannya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menimbulkan tanah runtuh atau ground loss. Jadi, kenapa pemasangan dari bor pile ini dia selalu ada backcasting atau casingnya gitu ya? Itu untuk mencegah terjadinya kelongsoran dari tanah-tanah yang dibor di sekitarnya. Nah, sistem kerjanya dari bor pile sendiri bisa kita lihat di sini ya. Jadi dia meneruskan beban struktur bangunan di atas ke tanah dasar di bawah sampai kedalaman tanah yang dianggap kuat atau memiliki daya dukung yang cukup ya, yang tadi ya berapa kedalaman dari tanah kerasnya atau daya dukung tanahnya seperti apa begitu. Nah, cocok digunakan untuk lokasi pekerjaan yang di sekitarnya rapat dengan bangunan lain. Jadi kalau misalnya bangunan itu dia didirikan di kawasan yang padat begitu ya. Nah, ini cocok menggunakan bor pile. Kemudian fungsi pondasi bor pile sendiri sama seperti tiang pancang, yang membedakan itu hanya cara pengerjaannya saja. Jadi kalau bor pile itu dia langsung dicor di tempat, sedangkan kalau tiang pancang itu dia pracetak gitu ya. Jadi dicetak di tempat pabriknya kemudian dibawa ke lokasi pengerjaan gitu ya.
Nah, untuk ukuran lubang ini ini sama dengan tiang pancang, dia mempunyai diameter tiangnya yaitu 30, 40, 50, 60 dan juga 70 cm gitu ya. Seperti ini yang bisa kita lihat. Seperti ini ya diameternya. Nah, ini tuh pile cap-nya gitu ya. Bor pile juga dia akan diikat oleh pile cap-nya begitu ya, atau pur. Kita bisa menyebutnya seperti itu ya. Nah, ini merupakan pemasangan bor pile yang mana dia dilakukan langsung di tempat gitu ya. Jadi tahap pertama adalah penggalian pembuatan lubang gitu dengan cara dibor, kemudian dipasang backcasting gitu ya, atau cetakan yang terbuat dari plat besi, kemudian dimasukkan rangka besi pondasi yang telah dirakit gitu ya, yang kemudian diteruskan dengan pengecoran. Ketika pengecoran ini nanti setelah dibor, lubang yang telah dibor itu, rangka itu diangkat untuk dikeluarkan yang meninggalkan besi-besi ulir gitu ya di dalamnya seperti itu. Nah, jenis fondasi ball pile ini dipilih untuk mendukung beban bangunan dengan mengandalkan daya dukung fondasi pada tanah keras dan hambatan lekat yang terjadi pada permukaan tiang yang tidak rata akibat dari pengecoran di tempat. Gitu ya. Jadi biasanya untuk lebih efisien itu orang-orang banyak memilih floor pile begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat secara realnya begitu ya, bagaimana tiang-tiang dari bor pile hampir sama seperti tiang pancang begitu. Bisa kita lihat ya, mungkin ini satu pile cap nih ya, besarnya orang itu skalanya setengahnya dari ini ya, dari apa namanya, dari tiang-tiang bornya begitu bisa kita lihat ya. Dan ini penggambaran dari bor pile secara detailnya begitu. Nah, sebelum itu di sini, nah apa saja faktor yang menentukan jenis fondasi nih? Kita harus tahu dulu nih. Yang pertama adalah kondisi tanah atau daya dukung tanah. Biasanya kalau dia tanah kerasnya berada di 2-3 meter, maka dia akan menggunakan fondasi dangkal atau fondasi telapak dan fondasi menerus ya. Yaitu misalnya fondasi batu belap, fondasi footplat seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya tanah kerasnya hingga 7-10 meter di bawah permukaan tanah, fondasi yang akan digunakan adalah fondasi tiang mini pile. Tiang mini pile ini termasuk ke dalam fondasi bore pile begitu ya, tetapi dia diameternya akan lebih kecil dan juga tanah kerasnya akan lebih pendek gitu ya, tidak dalam seperti bore pile yang akan digunakan pada tanah keras yang lebih dalam begitu ya. Nah, kalau misalnya kedalamannya sampai ke 20 meter, nah fondasi yang digunakan ini adalah fondasi tiang pancang atau bore pile begitu ya. Jadi untuk kasus kita ini, untuk SK3 ini yang akan digunakan adalah pada kedalaman hingga 20 meter yang digunakan yaitu fondasi tiang pancang dan juga bore pile begitu. Nah, untuk tanah keras pada kedalaman 30 meter nih, fondasi kaisen yang terbuka, tiang baja. Jadi yang tadi saya jelaskan ya, biasanya bajanya itu baja H begitu ya, dilapis itu mempunyai treatment sendiri gitu ya untuk bajanya sendiri. Nah, kalau misalnya tanah keras dari pada kedalaman 40 meter, dia juga menggunakan fondasi tiang dan juga tiang baja atau tiang beton yang langsung dicor di tempat begitu ya. Sebenarnya sama saja ya, kalau misalnya kalian ingin kedalaman yang 40 meter masih bisa menggunakan bore pile gitu ya. Kalau misalnya kita kedalaman 20 meter tiang pancang dan bore pile gitu ya. Jadi tergantung logika dari struktur dan konstruksi yang akan kalian pakai seperti apa. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan itu seperti yang tadi saya bilang, di mana faktor lingkungan ini kita harus lihat nih, jangan-jangan di sekitar kita adalah hunian padat misalnya seperti itu, yang nanti ketika kita memilih salah satu fondasi, ternyata dia dapat merugikan lingkungan sekitarnya nih, seperti keretakan pada bangunan, misalnya ketika dia pemancangan, atau ketika pengeboran dia misalnya menimbulkan getaran seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan juga faktor lingkungannya. Yang ketiga adalah waktu pengerjaan. Pemilihan fondasi apa yang akan kita pilih itu, kita harus melihat waktu pengerjaannya. Karena apa? Efektivitas terhadap pengerjaan itu harus sesuai dengan tenggat waktunya, begitu ya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi biaya pengerjaan fondasi. Jangan sampai kita salah memilih fondasi yang mengakibatkan biaya pengerjaan fondasi itu makin besar gitu ya. Jadi rugi begitu ya dalam satu pembangunan gedung misalnya seperti itu. Nah, yang kelima adalah ketersediaan material pembuatan fondasi. Nah, yang seperti awal saya bilang, misalnya kalian ingin memancang menggunakan balok kayu tadi ya, yang untuk dermaga. Nah,
kalian ingin memancang itu untuk tiang pancang gedung bertingkat, tetapi misalnya sumber daya kayunya saja tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kita perhatikan juga nih ketersediaan material pembuatan fondasinya apa yang akan kita pakai, misalnya beton cetak atau seperti apa. Nah, konstruksi fondasi juga harus mampu menahan beban apa? Yang pertama tadi beban horizontal ya, beban geser dari sekitar, yaitu dari tanah, beban akibat gaya tekan tanah. Kemudian beban mati, di mana berat bangunan itu sendiri, beban hidup, beban yang sesuai dengan fungsi bangunan, yaitu beban manusia, beban perabotan yang ada di situ, kemudian beban gempa ya tadi, akibat tanah, proses alami tanah, kemudian beban angin, yaitu momen penggulingan begitu ya, gaya guling, kemudian gaya angkat air yang ada di tanah, dan juga momen dan juga torsi. Nah, standar daya dukung tanah ini bisa kalian cari di Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung. Biasanya ini mungkin kalian cukup tahu saja karena ini detailnya perhitungan dari daya dukung ini dilakukan oleh sipil begitu ya. Jadi kalau tanah keras itu biasanya lebih besar dari 5 kg per cm persegi. Kalau tanah sedang itu 2-5 kg, maaf ya, cm itu saya salah tulis, cm persegi. Kemudian tanah lunak itu di 0,5 sampai 2 kg per cm persegi, dan tanah amat lunak itu 0 sampai 0,5 kg per cm persegi gitu ya. Jadi meskipun kalian tidak harus tahu berapa kilogram per meter perseginya, tetapi kalian apa ya, bisa menambah pengetahuan kalian untuk mengetahui standar dari daya dukung menurut peraturan itu seperti apa. Nah, ada lagi nih yang dinamakan fondasi Strauss-Pile. Jadi, fondasi ini sebenarnya hampir sama seperti, bentuknya hampir sama seperti fondasi tiang pancang dan juga bore pile. Hanya fondasi ini dikategorikan sebagai fondasi dangkal, begitu ya. Jadi, biasanya digunakan pada bangunan yang bebannya tidak terlalu berat. Misalnya, yang memiliki bentang antar kolomnya tidak panjang, atau rumah tinggal juga bisa seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi kenapa sekarang rumah tinggal banyaknya memakai batu belah. Itu juga kita lihat dari proses efisiensi pengerjaan, waktu pengerjaan, biaya yang akan dikeluarkan, makanya digunakan fondasi batu belah gitu ya dibanding dengan Strauss-Pile ini. Nah, fondasi Strauss-Pile ini atau fondasi bor mini ini digunakan pada kondisi tanah yang lapisan tanah kerasnya berada di 5-7 meter begitu ya. Biasanya ukuran diameternya juga di 20, 30, 40 cm dengan mesinnya bor manual gitu ya. Di mana di atas fondasi bor mini ini terletak blok beton atau tadi ya pile cap atau kur yang mendistribusikan beban-beban ke fondasi dan mengikat tadi tiang-tiang tadi begitu ya. Nah, ini ya. Nah, ada selain tadi Strauss-Pile tadi, yang ini juga ada namanya fondasi sumuran. Nah, fondasi sumuran ini berbeda juga nih. Dia itu bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi tiang. Jadi peralihan antara fondasi dangkal dan dalam begitu ya. Nah, biasanya digunakan apabila di tanah kerasnya terletak di kedalaman yang relatif dalam, dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya, kemudian terbuat dari beton bertulang atau pracetak yang umumnya digunakan untuk pekerjaan jembatan begitu ya. Kalau sumuran itu biasanya umumnya digunakan untuk pekerjaan jembatan yang mana dia diameternya sampai ke 250 cm sampai 400 cm. Cukup besar sekali ya untuk fondasi sumuran ini. Nah, ini perbedaan antara fondasi Strauss-Pile dengan fondasi sumuran. Untuk Strauss-Pile ini hampir sama ya tadi seperti tiang pancang begitu ya cara penggambarannya, di mana dia mempunyai pile cap, kemudian dia mempunyai tiang-tiangnya begitu, yang hanya berbeda adalah dari segi diameter dan juga kedalaman tanahnya begitu ya, karena dia termasuk ke dalam fondasi dangkal begitu. Nah, kalau misalnya fondasi sumuran, dia terdiri dari bis beton gitu ya, tebalnya itu sampai 10 cm, kemudian batu belahnya dengan mortar begitu, dan dilapisi oleh lapisan pasir. Ini bedanya untuk biasanya di rumah tinggal atau bangunan yang tidak harus memiliki beban yang berat begitu, dan juga untuk jembatan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi dan konstruksi pile cap gitu ya. Karena pile cap ini kita harus bisa menghitung sebelum menggambarnya begitu ya. Jadi kita tahu berapa dimensi-dimensi pile cap ini seperti apa. Nah, pile cap sendiri berfungsi untuk mengikat fondasi kelompok
sehingga gaya-gaya yang berasal dari kolom tersebar rata ke pondasi. Nah, jadi ini file cap ini fungsinya adalah mengikat dari masing-masing si tiang-tiang ini gitu ya, tiang-tiang file ini gitu. Nah, bentuknya file cap itu bisa kita lihat nih di sebelah kanan, ada yang bentuk persegi panjang, kemudian ada yang bentuknya segitiga. Nah, nanti ini pun akan mempengaruhi peletakan dari apa? Oh, salah. Peletakan dari tiang-tiang ini akan mempengaruhi bentuk dari file cap begitu ya. Nah, perencanaan file cap sendiri dilakukan dengan anggapan yang pertama, file cap itu kaku ya karena langsung dicor dari beton begitu ya. Kemudian ujung atas tiang menggantung pada file cap karena tidak ada momen lentur yang diakibatkan oleh file cap ke tiang begitu. Jadi dia hanya berfungsi untuk menyalurkan gaya saja. Kemudian tiang merupakan kolom pendek dan elastis. Karena itu distribusi tegangan dan deformasi membentuk bidang rata begitu ya. Jadi nanti dia ditangkap oleh ini dan menghasilkan gaya ke bawah begitu. Nah, ini tolong diperhatikan dan ditulis dan dicatat begitu ya untuk nanti penggambaran kalian terkait dari rencana fondasi dan detail fondasi. Gitu. Nah, syarat dimensi dari konstruksi file cap ini adalah yang kita lihat adalah kolom beton bertulang, yang mana kolom sendiri kita hitung berdasarkan 1/12 dikali bentang terpanjang. Nah, untuk peluk beton bertulang pun kalian bisa menghitung dari 1/10 sampai 1/16 ya dikali bentang terpanjang. Itu sama hitungannya gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi di sini juga ada yang mengatakan bahwa lebar seluk itu bisa 2/3 atau 3/4 dari ukuran kolom, tinggi seluk juga bisa 1,5 sampai 2 kali lebar kolom. Ini sama seperti ketebalan dari file cap begitu ya. Seperti ketebalan dari file cap ini, dia ketebalannya itu akan 1,5 sampai 2 kali lebar kolomnya gitu ya. Kemudian akan ditahan oleh backtwisting dari pasangan bata sebesar 15 cm dengan ukurannya untuk ukuran batanya 15 cm, ketebalannya, nah ini untuk masing-masing jaraknya dia ada di 10 cm, 10 cm begitu ya. Nah, untuk diameter tiang pancang atau diameter filenya gitu ya, untuk bor file ataupun tiang pancang itu dia ada di 30, 40, 50, 60 cm. Nah, yang harus diperhatikan adalah prinsip dari lebar balok gitu ya. Lebar balok itu tidak boleh lebih besar dari kolom gitu ya, karena akan mempengaruhi penyaluran gaya ke bawahnya, akan mempengaruhi sambungan konstruksi pada suatu bangunan begitu ya. Jadi harus dipikirkan seperti itu. Jadi di atasnya itu ada kolom, kemudian yang kuning ini harusnya dia ada di atasnya ya. Ini mungkin penggambarannya salah begitu. Harusnya ada seluk dulu, baru di bawahnya ada file cap begitu ya. Jadi semua gaya ini akan tersalurkan ke file cap dan masuk ke tiang-tiang ini gitu ya. Begitu. Nah, menentukan dimensi file cap. Jadi jarak tiang mempengaruhi ukuran file cap begitu ya. Jadi jarak tiang itu adalah nih ya, jarak yang silinder ini adalah tiang-tiang yang sudah kita ketahui berapa dimensinya. Yang tadi ada 30, 40, 50, 60 begitu ya. Nah, dia akan mempengaruhi berapa besar nanti luasan si file cap ini, berapa ke berapa begitu ya file capnya. Nah, rumusnya adalah 2,5D sampai 3D gitu ya. Dan D itu adalah diameter dari tiang yang sudah kita ketahui tadi misalnya ya. Ini contoh nih, saya kasih contoh. Misalnya kan tadi rumus jarak antar tiang itu adalah 2,5 sampai 3D begitu ya. Nah, kita mengambil D-nya itu adalah 30 cm. Maka nanti 2,5D dikali 30 sama dengan 75 cm. Jadi di sini D-nya ukurannya adalah 30 cm. Kemudian ukuran dari as ke as dari tiang ini adalah 75 cm, kemudian ukuran dari as menuju ke garis file file cap atau pur terakhirnya itu adalah 30 cm. Jadi ukuran ujung ini akan sama dengan ukuran diameter dari tiangnya begitu ya. Sampai di sini paham? Paham? Bisa anggukan kepala kalau paham enggak? Paham ya? Oke. Nah, kemudian nih, saya mendapat dua cara untuk menggambarkan dari atau untuk menghitung besarnya file cap berapa begitu ya. Yang pertama kan ini kita sudah mengetahui nih kolom struktur yang kita hitung itu berapa kali berapa begitu ya. Kemudian kita buat garis gridnya gitu ya, garis grid dari
diameter yang akan kita gambarkan begitu. Nah, kita kan menggambar si tiang-tiang ini berdasarkan rumus dari D 2 sampai 3D kemudian D begitu ya. Nah, kemudian nanti akan diketahui berapa dimensi dari file cap sendiri. Jadi kalau kita lihat nih ya, 2,5 sampai 3D ini didapatkan dari garis as ke as begitu ya, ke as. Nah, tapi hati-hati dalam penggambaran ini belum tentu akan seperti ini begitu. Dalam penggambaran nanti ketika kalian menggambarkan tugas yang sekarang, dia tidak akan belum tentu file cap ini renggang seperti ini gitu ya. Bisa saja misalnya tiang pancang ini ketika kalian masukkan rumus ini dia berada di bawah kolom seperti itu. Makanya dia digambarkan putus-putus begitu ya, tergantung nanti cara penggambaran kalian seperti apa. Begitu. Untuk cara yang kedua, nah ini ya cara yang kedua ya. Yang kedua adalah menggunakan rumus setengah D, D, setengah D, setengah D, D, setengah D gitu ya. Jadi dari kolom yang sudah kalian dapatkan, kalian buat dulu nih setengah D-nya. Setengah dari diameter yang akan kalian buat. Jadi diameternya misalnya kalian pakai 30, misalnya seperti itu. Berarti setengah D-nya adalah 15. Berarti ke kanan dari as itu 15, kiri dari as 15. Kemudian kalian buat nih si D-nya, berarti 15 tuh dari ujung grid terakhir. Kalian masukkan dia 30 ya, 30 diameternya. Nah, akhirnya jadikan nih, jadi dari tiang pancangnya. Ini saya menggunakan tiang pancang berbentuk persegi begitu ya. Kalau lingkaran pun akan sama begitu ya, pasti munculnya itu penggambarannya akan dari grid begitu. Kemudian setelah itu kalian hitung lagi nih setengah D ke sampingnya dari ujung D ini ya, tiang pancang ini. Kemudian didapatkanlah dimensi untuk file cap-nya. Jadi total semuanya itu setengah D, setengah D, 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 setengah D, setengah D begitu ya. Jadi mungkin memang ada perbedaan gitu ya di antara yang rumus tadi 2,5 D sampai 3D dengan yang tadi ini ya, setengah D, setengah D, 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 setengah D, setengah D gitu. Jadi kalian bisa menggunakan keduanya, jadi bisa memilih satu ya. Kalian ingin menggunakan, kalau kalian bilang akan lebih mudah menggunakan yang ini, bentar, nah yang ini begitu, ya silakan digunakan begitu. Memang umumnya orang-orang di lapangan itu akan menggunakan perhitungan 2 sampai 3D ini begitu ya. Jadi kalian buat dulu nih dari kolom struktur, ambil garis grid, kemudian setelah ambil garis grid kalian lihat nih ke arah D-nya kalian mau ambil berapa begitu ya. Nah, nanti arah dari sini ke arah dari tengah kolom, grid kolom ke grid tiang pancang kalian itu ukurannya adalah 2,5 sampai 3D. Jadi tinggal dikalikan saja ya seperti itu. Nanti akan ketahuan berapa ukurannya. Jadi ukuran D ini akan sama dengan ukuran diameter tiang pancang kalian. Jadi nanti akan terbentuklah berapa ukuran masing-masing dari file cap yang akan digambarkan. Begitu. Kemudian, nah ini kondisi lapangan file cap ya. Di lapangan itu seperti apa? Seperti ini ya pengotorannya. Kemudian bentuk-bentuknya. Nah ini. Jadi dalam satu denah, begitu ya, nanti denah yang sudah kalian dapatkan ini, yaitu denah ya rumah susun, apartemen, ataupun hotel misalnya begitu ya. Jadi dalam satu denah itu dia memiliki fondasi yang akan berbeda-beda. Dalam artian gini, fondasinya satu, misalnya kalian menggunakan tiang pancang, tetapi bentuk file cap-nya akan berbeda. Begitu. Kenapa nanti akan saya kasih tahu, begitu ya. Nah ini detail konstruksi fondasi dan file cap yang nanti akan kalian gambarkan itu seperti ini, begitu ya. Nah, ini adalah detail konstruksi dari tiang pancangnya, di mana ini bagian atas sampai tengah, dia seperti ini ya, lurus begitu. Nah, bagian tengah dia ada sambungan gitu, bagian bawahnya itu dia seperti paku, begitu ya. Nah, ukurannya nanti ada ukuran dari yang lurus ini sampai ke yang kerucut itu dia biasanya dua kali diameter dari tiang pancang ini begitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari file cap yang nanti bisa kalian gunakan begitu. Bentar, nah ini ya, ada yang dia bentuknya misalnya segitiga, kemudian persegi panjang, ada yang persegi 8 begitu ya. Nah, ini bisa dilihat kalau segitiga perhitungannya seperti apa, sama 2,5 sampai 3D begitu ya. Jadi jarak antar diameter tiang pancang ini pasti 2,5 sampai 3D begitu ya. Jadi nanti tergantung dari cara penggambaran kalian begitu ya. Nanti ini akan sama. Kalau misalnya tadi segi 4 kan dia seperti ini ya.
1, 2, 3, 4 pasti akan sama rata. Nah, kalau segitiga ini, salah satu tiangnya kalian tempatkan di tengah ini, begitu ya, pasti seperti ini. Nantinya akan jadi seperti segitiga seperti ini. Nah, lihat ke gambar yang sebelah kanan, ini merupakan penggambaran dalam satu gambar kerja, begitu ya, yang mana yang harus kalian buat pertama kali pastikan grid ya, grid struktur yang mana dia akan memperlihatkan peletakan kolom struktur kalian. Begitu, gambarkan dulu kolom nih ya, yang di tengah ini kolom. Kemudian yang harus kalian pikirkan adalah saya harus ada memakai diameter berapa nih. Nah, pemakaian diameter itu tergantung dari kalian ingin memakai diameter yang berapa. Karena apa? Semakin kecil diameter, katakanlah 30 cm misalnya gitu, peletakan dari peletakan dari tiang-tiangnya itu akan semakin banyak, seperti itu. Ya, kalau misalnya kalian memakai diameter yang 40, mungkin di sini plaketnya cukup 4, misalnya gitu, tergantung dari besar yang akan kalian masukkan ke masing-masing tiang pancang, begitu ya. Tiang pancang atau bore pile atau pile cap-nya seperti apa. Nah, ini kenapa misalnya, ini kelihatan ya kursor saya? Terlihat? Oke, ya. Nah, kelihatan ya. Nah, kenapa misalnya dalam satu gambar kerja ini dia di yang tengahnya memakai 4 yang pancang ya, berbentuk persegi. Kenapa? Karena beban secara logika, beban yang ada dalam satu lantai ini dia akan terpusat di tengah. Banyak kegiatan yang akan dilakukan di tengah. Begitu ya. Karena banyak ruang-ruang yang akan ditumpu di tengah begitu. Jadi dia membutuhkan tiang pancang yang lebih banyak dibandingkan dengan ujung-ujung bangunan, begitu ya. Nah, kemudian kenapa yang sebelah ujung gitu, sebelah luar, dia menggunakan 3 dan 2. Perhitungannya adalah sama tadi. Kalian melihat bagaimana beban yang ada di bangunan itu, begitu. Dia menggunakan 3 karena apa? Karena adanya gaya guling dari bangunan itu sendiri gitu ya terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika kalian akan menempatkan tiang yang akan lebih sedikit di ujung-ujung ya, ujung-ujung dinding luar dibandingkan dengan yang ada di dalam, begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian boleh nggak Bu misalnya ketika bentuknya segitiga yang tiang pancang 2 ini ada di luar gitu, bukan ada di dalam, ya seperti itu ya. Coba saya gambarkan, misalnya yang 2 ini diletakkan di sini, kemudian yang satu ada di sini, boleh nggak? Ada yang bisa jawab? Misalnya 2, nah satunya di sini. Ada yang tahu boleh atau tidak? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Kenapa? Alasannya apa? Karena kan tadi seperti yang telah disebutkan, kegiatan itu banyak di bagian dalam. Jadi bebannya akan lebih banyak digunakan untuk yang bagian dalam. Ya, itu bisa, betul ya, itu jawaban yang betul. Tetapi bisa juga, ini sebenarnya bisa juga, jadi bisa 2 ya, bisa 2 gitu persepsinya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan 2 tiang pancang ini di luar, kemudian yang satu di dalam begitu ya, memang asumsi itu benar begitu ya, bahwa beban akan terjadi di dalam sini gitu ya, akan ditopang. Nah, tetapi kita tidak boleh melupakan yang namanya tadi gaya guling bangunan. Jadi banyak kalau misalnya kita lihat di luar negeri itu ya, mungkin kebanyakan seperti ini penggunaannya. Karena apa? Karena mereka memikirkan gaya guling bangunan keluar. Jadi dia harus ditopang lebih kuat di luar dibandingkan di dalam seperti itu. Karena apa? Di dalam sudah ditopang oleh fondasi tiang yang lebih banyak begitu ya. Tetapi kalau kalian memilih misalnya seperti ini gitu ya, 2 di dalam, 1 di luar, itu pun tidak masalah karena asumsi kalian adalah pembebanan di dalam lebih besar dibanding dengan pembebanan di luar begitu. Jadi boleh ya, jadi boleh kalian menggunakan kedua hal itu tergantung dari logika struktur yang akan kalian pakai yang mana begitu ya. Nah, kemudian kenapa dia menggunakan 2 di ujung-ujung ini? Karena pembebanan di ujung-ujung ini dia hanya mengikat beban-beban yang terjadi dari kanan dan kiri gitu, sehingga dia memakai tiang yang lebih sedikit. Tetapi kalau misalnya Bu, boleh nggak saya masukin di sini 3? Boleh, tidak masalah, tergantung tadi ya pembebanan yang akan kalian logika pembebanannya seperti apa. Kemudian Bu, boleh nggak kalau semuanya di sini 4? Tidak masalah juga 4. Tetapi kita lihat lagi nih, apakah seperlu itu dia untuk ujung-ujung ini dia 4 begitu ya.
melihat dari gaya-gaya yang ada, kemudian melihat dari pembebanan-pembebanan yang ada. Kalau misalnya memang si bangunan itu memiliki beban yang cukup berat, gitu ya, cukup banyak, ya bisa digunakan di bagian luar ini 4, begitu ya, semuanya. Jadi serentak 4 itu bisa. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana fondasi untuk lift, untuk tangga, begitu ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Tangga, ya, dalam satu bangunan tinggi, tangga itu dia terbentuk atau terbuat dari shear wall. Ya, shear wall begitu. Nah, ini harus dicek ya, shear wall itu apa sih? Nah, shear wall itu dia akan menerus dari bawah sampai ke atas itu semua beton. Di sini tuh beton begitu ya. Jadi dia hanya punya 10, dia hanya boleh mempunyai bukaan sebesar 10% begitu ya, yang ada bukaan di satu shear wall ini begitu ya. Jadi dia beton full sampai ke atas yang fungsinya adalah sebagai core bangunan atau pengkaku bangunan. Nah, biasanya dengan bentuk lift yang panjang begitu ya, dia harus atau akan memiliki tiang yang lebih banyak dan ukuran fondasi yang lebih banyak. Biasanya kalau misalnya dari lift ini, dia biasanya akan memiliki 6 tiang begitu. 6 atau 9 tiang, itu silakan kalian tergantung dari perhitungan kalian gitu ya. Nanti coba dicek perhitungannya. Nah, dia akan lebih banyak ya untuk shear wall ini, sama halnya seperti tangga, karena dia memiliki luas yang lebih besar dibandingkan dengan satu kolom begitu. Seperti itu ya. Apakah sampai sini paham? Paham tidak? Oke, paham ya. Jadi tolong hati-hati nanti ketika kalian menghitung dari dimensi pile cap, kemudian peletakan dari peletakan dari pondasinya, berapa tiangnya, bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa nanti kalian perhitungkan dan diasistensikan ke pembimbing masing-masing gitu ya. Nah, ini di lapangan ya bisa kita lihat backcasting di atas, backcasting dari pile cap begitu. Kemudian ada pengeboran untuk bore pile, kemudian ada pemancangan untuk tiang pancang begitu ya. Ini bore pile, ini tiang pancang seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan?